Terima kasih Anda masih di Rosi. Malam hari ini saya bicara tentang sumber daya alam. Dikeruk dari perut bumi. Apakah itu natural curses atau kutukan alam atau bisa jadi natural blessings. Saya masih berkat alam. Saya masih bersama juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah. Bagi masyarakat sekitar, this is a natural blessings. Ini adalah berkat alam untuk mereka. Betul. Harus ada yang kita akui bahwa industrialisasi ini menciptakan geliat ekonomi di pulau tersebut dalam waktu yang singkat dan dalam waktu yang terbatas. Ini yang harus kita pikirkan. Bahwa GAC punya potensi yang jauh lebih besar daripada nikel, yes. Tapi memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kenapa saya kemudian mengungkap bahwa soal imajinasi, soal ekonomi tadi? Karena pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur selain infrastruktur industri ekstraktif. Sehingga masyarakat tidak punya pilihan ekonomi. Ini kan jebakan, trap. Gitu ya. Kita sudah membuktikan bahwa banyak riset yang sudah membuktikan soal indeks kutukan sumber daya alam. Yang 3 teratas ada Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat dulu ya pada saat itu, sekarang dimekarkan. Kita tidak tahu sekarang situasinya memang masih memungkinkan. Tapi jadi ketika mereka mengatakan oh kami sangat mendukung, menurut Anda itu hanya delusional? Tidak delusional, itu memang mereka rasakan. Tapi berdasarkan data Kementerian ESDM sendiri, industrialisasi nikel ini akan berhenti atau selesai di 2050. Artinya sekitar 25 tahun lagi. Artinya jika ada anak yang lahir hari ini, lalu kemudian 25 tahun ke depan pada saat dia umur 25 tahun, dia tidak akan pernah melihat Pulau GAC, PT GAC yang kecil tadi itu, yang cantik sekali itu, tapi dia akan melihat kehancuran Pulau GAC, kampung halamannya, bahkan dia tidak akan pernah merasakan nikmat ekonomi dari hadirnya PT GAC tersebut. Sehingga dia harus keluar tercerabut dari akarnya. Kita kan hanya melihat hari ini ada kemaslahatannya. Tapi bumi ini tidak hanya kita tinggali, tidak hanya Gus, Kak Rosi dan saya yang tinggal di sini. Ada generasi setelah kita gitu. Saya sebagai seorang bapak yang punya anak, saya merasa punya tanggung jawab kepada anak saya bahwa anak-anak saya dan anak-anak lain di dunia ini memiliki hak untuk hidup yang layak, ruang hidup yang layak, lingkungan yang bersih, dan itu dijamin oleh konstitusi. Kenapa atas dasar pembangunan kita mau melanggar konstitusi dan kita membuat kesalahan, membuat dosa-dosa di awal terhadap anak cucu kita? Gus Ulil, mengapa kepekaan itu atau rasa yang sama itu tidak ada pada Anda? Saya punya concern kepada isu lingkungan, tetapi saya punya pandangan yang lain. Jadi misalnya tadi saya katakan bahwa penambangan itu pada dirinya sendiri tidak jahat. Ya. Tapi pada prakteknya apa yang terjadi di Indonesia, ada di Papua Barat Daya, ada di Sulawesi, ada juga di Maluku Utara, itu sudah ada cerita-cerita sedih bagaimana masyarakat nelayan yang ada di sana tercerabut dari kehidupannya. Nah, menurut Mengapa itu tidak juga membuka mata? Enggak, menurut saya, jadi penambangan itu satu hal. Dampak-dampaknya adalah hal lain. Jadi kalau ada dampak negatif dari penambangan, yang perlu ditangani adalah dampaknya. Nah, di dalam pembangunan yang tentu saja akan membawa manfaat bagi banyak orang, selalu ada eksesnya. Bangun jalan tol di era Pak Jokowi itu jangan dikira tidak ada eksesnya. Tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko karena takut pada ekses, ya kita tidak akan membangun sama sekali. Makanya bagi saya pendekatan... Sebentar, betul. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan jalan tol tentu nanti mungkin bisa dilengkapi. Sungguh sangat berbeda. Ini tentang ekosistem lingkungan hidup. Ini tidak melulu tentang rumah yang tergusur, tetapi kehidupan manusia yang akan hilang. Di mana mata pencariannya mencari ikan, lalu ekosistem yang luar biasa, fauna yang tercerabut. Ya, betul. Dan ini pada gilirannya akan menjadi krisis iklim yang akan membunuh kita semua pada gilirannya. Nah, ini yang disebut dengan alarmisme ya. Jadi kalau Anda concern dengan isu lingkungan, tetapi dengan narasi seperti yang Anda katakan ini, itu namanya fear mongering. Anda menebar-nebarkan ketakutan tanpa melihat bahwa ada maslahat yang diperoleh oleh negara dan rakyat
dari penambangan itu. Misalnya Jadi mengingatkan manusia, mengingatkan masyarakat tentang krisis iklim, mengingatkan manusia tentang bagaimana kita jangan merusak alam, itu adalah menakut-nakuti dan sesuatu yang justru narasi yang jahat. Sebentar, narasi seperti yang Anda bikin tadi itu namanya fear mongering. Itu sudah dikritik oleh banyak aktivis lingkungan yang juga berseberangan dengan Greenpeace ya. Jadi ada satu mazhab aktivisme lingkungan yang lebih mengedepankan pendekatan yang rasional, reasonable environmentalism. Itu menurut saya jauh lebih tepat Reasonable and environmentalist. Jadi artinya setuju kepada isu lingkungan diperhatikan, tetapi kita juga harus melihat dampak-dampaknya. Jangan dikira bahwa concern dengan isu lingkungan tidak membawa dampak negatif. Ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Sebentar, contoh ini penting. Tidak membawa dampak negatif. Tidakkah tadi apa yang dikatakan oleh Iqbal? Ia tidak ingin anak-anaknya hidup dengan situasi lingkungan yang akan merusak kehidupan anaknya di masa ke depan dan cucu-cucu kita semua yang masa depan. Apakah itu juga menebarkan ketakutan, Mas? Saya akan kasih contoh bahwa concern kepada lingkungan yang ekstrim itu juga membawa dampak negatif. Ini sekarang dialami oleh Eropa. Oke, apa contohnya? Contohnya adalah sekarang ini harga listrik di Jerman dan Inggris itu naik berlipat-lipat karena mereka melakukan satu transisi yang terburu-buru kepada energi non-fosil. Mereka tidak mau lagi menggunakan, ya. Persis. Sehingga itu justru akan Anda ingin mengatakan itu justru memberatkan kehidupan manusia. Kehidupan masyarakat, dan itu dikritik oleh banyak kalangan sehingga timbul partai politik khusus untuk mengkritik kebijakan lingkungan yang dianggap tidak tepat. Jadi jangan dikira concern dengan isu lingkungan itu memang lofty ideal. Itu satu cita-cita yang indah seperti sebutkan, coba jelaskan sekali lagi Gus Ulil, di mana narasi yang menurut Anda justru ingin menakut-nakuti, fear mongering tadi. Contohnya misalnya, ini tadi Mas Iqbal mengatakan bahwa anak cucu kita juga perlu mendapatkan kesempatan menikmati keindahan alam. Anak saya sendiri sudah tidak menikmati keindahan alam di kampung saya. Waktu zaman kecil saya menikmati keindahan kampung saya, sekarang hilang karena pertambahan penduduk. Tapi apakah kemudian karena saya ingin anak saya... So it's a false alarm. False alarm. Okay. Nah, menurut saya, yang kedua, menurut saya harus dibuat kalkulasi. Kepentingan generasi sekarang harus juga dipikirkan, generasi mendatang juga harus dipikirkan. Jadi jangan hanya memikirkan bahwa generasi mendatang kepingin mendapatkan atau harus mendapatkan kesempatan menikmati keindahan Raja Empat atau alam-alam yang lain, maka kepentingan generasi sekarang untuk membangun right to development dihalang-halangi. Gus, ya. Ada hampir 1 juta kematian dini pada saat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Ya. Gus bisa bayangkan bagaimana anak-anak ini nggak punya hak untuk hidup karena kita masih mempertimbangkan membuka lahan gambut di Kalimantan Tengah. Mungkin itu bukan anak Gus. Mungkin bukan cucu Gus, sehingga Gus bisa bilang kita punya hak untuk hidup yang lain. Tapi orang yang tinggal di Kalimantan Timur, orang yang tinggal di Kalimantan Tengah punya hak untuk hidup Gus tanpa asap. Orang yang hidup di Riau punya hak. Orang yang hidup di Raja Ampat juga punya hak untuk hidup lebih baik. Ya. Gus mungkin tinggal di Jawa, tidak mendapatkan kebakaran hutan, karena tidak ada gambut di Jawa, tidak ada batu bara di Jawa. Tapi mereka hidup dengan lumpur. Gus bisa bayangkan bagaimana orang bisa hidup dengan lumpur sehari-hariannya. Apakah kita tidak pikirkan ini? Dan tidak usah jauh Gus, kalau terlalu jauh untuk melihat Kalimantan dan Jawa, lihat Pantura, ada satu desa namanya Timbul Seloko di sana dan sudah terendam. Orang-orang yang tidak punya uang itu tidak bisa keluar dari kampung itu Gus, sehingga mereka harus hidup dengan banjir. Rumah mereka hampir setengah direndam oleh rob. Mereka hidup di seling-seling plafon. Apa Gus mau bilang bahwa itu bukan hak kita, itu bukan urusan kita. Terus pertanyaannya itu adalah, urusan kita. Ini yang saya sebut dengan narasi fear mongering. Saya tidak sedang menakut-nakuti Gus. Ini tidak sedang menakut-nakutin. Ini adalah fakta. Anda tadi menyebut soal rob di Pantura Jawa. Itu daerah saya. Saya lewat selalu setiap saat kalau ke Semarang, ke daerah Pati itu saya lihat itu. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, terus bagaimana? Ini kan ini masalah yang harus diatasi, bukan dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Oh, ini tidak menakut-nakuti. Jadi ini harus kita atasi Gus. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara mengatasinya adalah
ubah imajinasi ekonomi ekstraktif dari pemerintah ini. Ada tidak negara yang, sorry Gus, lagi-lagi saya minta maaf, ada tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, menurut saya Ada tidak Gus? saya Ada tidak Gus negara yang maju tanpa industri ekstraktif sehingga kita harus mengeksploitasi sumber daya alam kita? ya negara-negara Eropa yang sekarang Ada ini tidak maju, Gus negara yang maju tanpa Nggak, industri ekstraktif? saya katakan negara Eropa sekarang ini maju, basis ekonomi awalnya dibangun karena melakukan ekstraksi di negara-negara yang dia jajah. Betul, tapi adakah tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, negara-negara yang maju sekarang ini di Barat, itu sebetulnya mereka maju dibangun awalnya karena mereka ekstraksi. Ya, makanya ketika kita tahu bahwa industri ekstraktif ini sangat sangat buruk sekali, maka lakukanlah pertobatan ekologis. Nggak, pertobatan Dan ekologis ada itu, banyak negara, Gus, bayangkan. pertobatan ekologis ini menurut saya perlu pada tempat-tempat yang memang tepat. Karena kalau Anda mengatakan bahwa industri ekstraksi itu adalah buruk seluruhnya, pertanyaannya adalah ekstraksi lalu dilarang sama sekali. Padahal kita ini sebagai bangsa, ada negara-negara yang memang diberkahi Tuhan kekayaan alam. Lalu Anda apakan? Inilah yang disebut sebagai watak das disease, Gus. Ketika orang merasa bahwa ada sumber daya alam di situ, mari kita keruk sehabis-habisnya. Kita sudah mengeruk, bangsa ini sudah mengeruk banyak sekali industri sumber daya alamnya. Ada batu bara dari puluhan tahun. Apa kapan kita untuk merasa cukup dengan itu, Gus? Nah, apakah Raja Ampat juga layak untuk ditambang? Kapan kita mau cukup? Kita tahu ada yang namanya daya dukung, daya tampung lingkungan, Gus. Apa kita mau Kalimantan Timur Sebentar. selalu begitu? Sebentar, saya mau dengar. Ya. Jadi tanggapi dulu bagaimana kalau tadi ada nggak yang bisa maju tanpa ekstraktif? Ya saya katakan tadi itu negara-negara Barat mengalami kemajuan awalnya karena mereka melakukan ekstraksi gila-gilaan terhadap Oke. negara dunia ketiga. Mengapa kita juga tidak bisa? Itu kali tadi poinnya. Ya. Ketika negara maju bisa, mengapa kita tidak juga menjadi negara maju? Karena ini selalu juga menjadi narasi aktivis pencinta lingkungan bisa saja ditunggangi oleh kepentingan asing yang ingin menghalangi kemajuan negara dalam soal hilirisasi. Tentu tidak ya, bahwa ada negara maju dan itu adalah sebuah kesalahan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama? Sehingga kita harus mengekstraksi seluruhnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sumber daya alam yang ada itu kita biarkan saja? Tidak kita kelola, padahal itu salah satu cara kita untuk tumbuh. Jadi bagi saya, right to development, hak untuk membangun, itu hak dasar yang juga dinikmati oleh bangsa. Tentu. Nah, cuma cara membangunnya, tentu membangun yang harus dikelola dengan cara baik. Ada aturan-aturan. Tetapi gini, sebesar apapun masalah yang kita dapati di dalam penambangan ini, tidak menafikan bahwa penambangan itu sendiri adalah kegiatan yang mengandung maslahat. Jadi yang kita atasi adalah dampaknya. Bukan penambangannya itu sendiri, harus dibedakan antara dua hal ini. Kita harus berpikir, karena kita hidup hari ini. Kita tidak hidup di masa lalu bahwa Indonesia memiliki industri ekstraktif atau sumber daya alam yang sangat besar. Ya. Tapi kita hidup saat ini. Dunia sudah berubah. Panas suhu bumi ini udah hampir 1,5. Sehingga kita harus melakukan perubahan sehingga krisis iklim tidak terjadi pada kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, makanya saya bilang, apa kita tidak cukup dengan apa yang sudah kita ekstraksi dari perut bumi ini? Kami kembali sesaat. Ini saya Saya